Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang vektor, di mana pertemuan ini menjadi subbab terakhir ya, di pertemuan vektor ya, untuk persiapan nanti ujian kenaikan kelas. Materi yang kita bahas ini adalah sudut antara dua vektor dan proyeksi vektor ya. Jadi ada dua subbab, ada sudut antara dua vektor dan proyeksi vektor. Yang sudut ini sebenarnya kita bahas sedikit rumusnya di pertemuan sebelumnya ya, cuman kita belum sempat kasih contoh soal dan latihan gitu. Sekarang kita bahas sedikit, baru ke vektor proyeksi vektor. Oke, yang pertama sudut antara dua buah vektor ya, kemarin sudah dibahas juga tuh ya. Apabila ada dua buah vektor ya, di sini ada vektor A ya, di sini ada B, ada vektor A, ada vektor B, maka di sini akan terbentuk sebuah sudut. Nah, apa rumus kemarin masih ingat ya? Cos theta sama dengan A dikali B dibagi panjang A dikali panjang B. Ya, ini rumus dari sudut antara dua buah vektor. Kita bisa menggunakan cos. Ya, kenapa cos? Kemarin kita jelasin ya, karena ada sama miring gitu ya. Kita udah jelasin juga kenapa rumusnya cos bukan sin atau bukan tangen, karena cos ini kan rumusnya sami, ini samping ini miring, jadi dapat rumus cos. Tinggal gimana, A kali B dibagi panjang A dikali panjang B. Jadi kalau panjang A nya sudah ada langsung substitusi, kalau panjang B sudah ada langsung substitusi, atau kalau belum ada gunakan rumus panjang, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat. Itu kalau dimensi 2. Kalau dimensi 3 berarti misalkan gini ya, ada x kuadrat tambah y kuadrat, ini kalau dimensi 2. Nah, kalau dimensi 3 tinggal z kuadrat gitu. Ya, pokoknya kalau panjang harusnya sudah hafal ya rumus panjang vektor itu, karena basic banget. Oke, ini rumus dari sudut antara dua buah vektor. Nah, rumusnya juga udah dibahas kemarin sedikit. Sekarang kita ke contoh soalnya. Oke, ini contohnya untuk mencari sudut antara dua buah vektor. Pertama, seperti biasa ya, kita tulis dulu yang diketahui apa aja di soal ini. Pertama adalah A-nya ya. Di sini kan A-nya udah tahu ya, 122, terus B-nya 340. Berarti kita cari panjang A-nya dulu. Ya, cari panjang A-nya menggunakan rumus ini ya, panjang itu tinggal masing-masing dikuadratin. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Maka jadinya ini 1 tambah 4 tambah 4, jadinya adalah akar 9. Berapa? 3. Berarti panjang A nya 3. Lalu panjang B nya sama dengan cara yang sama ya, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Kita ganti, maka menjadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Maka panjang B sama dengan 9 tambah 16. Maka panjang B sama dengan akar 25 atau 5 panjang B nya. Nah, kalau sudah, kita langsung ke rumusnya. Apa rumus dari cos theta? Nah, cos theta tadi A kali B dibagi panjang A dikali panjang B. Nah, berarti A nya kita ganti langsung 122 dikali B nya 340 dibagi panjang A kali panjang B, berarti 3 dikali 5. Maka jadinya, nah yang atasnya tinggal kali atas sama atas, tengah sama tengah, bawah sama bawah. Maka jadinya 1 kali 3 jadinya 3 ditambah 2 kali 4 jadinya 8 ditambah 2 kali 0 0. Ini hasilnya 15 yang bawah kan. Maka jadinya 11 per 15. Ini tulis dulu ya, cos theta, ini cos theta, ini cos theta. Nah, dalam tabel trigonometri nilai cos itu kan hanya ada 0 ya kan, setengah. Kalau dari awal ya, kalau dari awal sudut 0 berarti 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah atau 0. Nah, kalian lihat di sini kan nilainya 11 per 15. Maka cos theta ini tidak bisa dihitung dengan manual ya, harus menggunakan kalkulator. Dibikin desimal dulu, lalu ntar gunakan rumus kalkulator saintifik yang arc cos gitu ya, arc cos theta gitu. Nah, di kalkulator ada. Nah, karena hasil akhirnya seperti ini udah cukup, berarti cos theta sama dengan 11 per 15. Pasti di soalnya bentuknya kayak gini kalau dia hasilnya tidak sempurna seperti yang di tabel
trigonometri. Nilainya harus seperti ini. Kalau mau bisa dibikin sudut, ini kan sudutnya adalah 0, ini 30, ini 45, ini 60, ini 90. Nah, kalau misalkan hasil akhirnya adalah, ini cuma contoh ya. Ini contoh note aja ya. Misalkan ini hasil akhirnya adalah cos theta sama dengan 1/2. Nah, maka tetanya di sini adalah berapa yang salah setengah, yaitu 60 derajat gitu ya. Ini kalau hasilnya bagus atau ada di tabel trigonometri. Tapi kalau hasilnya seperti ini, pastikan jawaban kalian sudah hitung sempurna. Ternyata tetap seperti hasilnya pecahan, tidak bisa bikin seperti tabel yang di sini, maka ya udah terus lagi, maka jawabannya tinggal 11/15. Tapi kalau memang ternyata hasilnya setengah, maka maka tetanya 60 derajat. Kalau hasilnya setengah per 3, maka sudutnya 30 derajat dan seterusnya ya. Nah, tinggal lihat di soalnya aja dia sudutnya istimewa atau enggak, seperti itu ya hasilnya. Oke, itu sudut antara dua buah vektor, semoga bisa dipahami ya sedikit. Oke, selanjutnya ini adalah materi atau sudut terakhir di bagian vektor, yaitu proyeksi ortogonal suatu vektor ya. Jadi sebenarnya proyeksi itu ada dua, ada proyeksi ortogonal sama proyeksi vektor ya. Nanti di sini ada beberapa yang rumusnya beda sedikit gitu ya. Kita jelaskan dulu apa itu proyeksi ortogonal ya. Kita lihat sini, panjang ruas garis OC nih, OC adalah sama dengan panjang OC ya. Nah, dengan cara gimana? Dengan cara OA dikali cos theta, menggunakan rumus yang kemarin yang kita bahas gitu ya. Nah, kalau kita ganti OC sama dengan panjang A dikali cos theta, maka cos theta ini bisa menjadi A dikali B per panjang A dikali panjang B, gunakan rumus yang sebelumnya gitu ya. Kalau kita substitusi ya, ada persamaan 1 dan persamaan 2, maka didapatlah hasilnya seperti ini ya. Tinggal kita coret panjang A sama panjang A habis, maka hasil akhir adalah panjang A dikali B dibagi panjang B sama dengan A dikali B per B. Nah, di mana B per panjang B ini adalah vektor satuan dari B. Maka kalau untuk mencari panjang proyeksi A ke B adalah C, ada sama panjang C, maka rumusnya tinggal A dikali B dibagi panjang B. Ya, jadi proyeksi ortogonal itu adalah mencari panjang proyeksi dari A ke B nih. Misalkan ada sudut A ya, ada vektor A, ada vektor B. Nah, apabila ditarik garis dari A ke B ya, akan ketemu titik baru. Di sini adalah titik C ya. Titik C ini kita akan mencari kira-kira panjangnya berapa ya, panjang si vektor C dari O ke C ini panjang ini berapa gitu ya. Setelah kita ditarik sebuah garis dari A ke B, akan terbentuk titik baru. Nah, dari pusat O ke C ini berapa panjangnya, itu tugas kita mencari panjang C ya. Nah, rumusnya gimana? Tinggal A dikali B dibagi panjang B ya. Jadi gampang, A kali B dibagi panjang B gitu ya. Ini rumus dari panjang proyeksi atau proyeksi ortogonal ya. Jangan ketuker nih ya, ingat nih rumus dari proyeksi ortogonal gitu. Nah, sekarang yang kedua nih, sekarang vektor proyeksi atau proyeksi vektor. Nah, kalau proyeksi ortogonal itu jawabannya berupa angka karena mencari panjang. Nah, kalau proyeksi vektor kan ini sudah vektornya, maka jawabannya berupa vektor juga gitu ya. Nah, rumusnya seperti tadi, hanya bedanya adalah sekarang C-nya nggak perlu pakai panjang atau nilai mutlak. Ya, jadi kan kalau nilai itu kan panjang, maka hasilnya berupa angka. Nah, kalau C aja, maka dia mencari vektornya ya, kira-kira vektornya berapa gitu ya. Di sini agak kurang panahnya, harusnya ada panahnya ya. Kita tulis dulu biar bagus ya. Ini harusnya ada ya, biar sempurna ini. Nah, berarti panjang yang tadi ya, kan kalau tadi kan mencari panjang C-nya, sekarang mencari vektornya nih. Kalau digambar, nah panjang O ke C itu berapa? Nah, sekarang dibalik, bukan mencari panjang tapi mencari berapa koordinat dari O ke C-nya atau koordinat titik C-nya. Si C-nya ini berapa sih koordinatnya dari pusat O ya, jadi berupa vektornya bukan berupa panjangnya. Oke. Sekarang kalau ini
Beda rumusnya dengan yang tadi adalah kalau tadi kan tinggal A dikali B dibagi panjang B. Nah kalau yang ini A dikali B dibagi panjang B kuadrat sama dikali lagi sama B. Ya jadi 2 kali lagi, jangan lupa. Ya, jadi penyebutnya dikuadratin terus dikali sama si B-nya lagi. Gitu ya. Ini untuk mencari proyeksi vektor gitu ya. Oke, ini kita tulis ya soalnya. Nah, ini sekalian aja Bapak bahas sama mencari ini dibalik dulu ya. Dengan ada dua pertanyaan lah. Pertama mencari panjang ya vektor C ya. Ada dua ya. Jadi yang A ini ortogonal, yang B ini vektor proyeksi. Oke. Biar mudah, kita tulis dulu menjadi vektor kolom ya. Vektor kolom itu biar gampang, ini jadinya 3 4 1. Kenapa 3 4 1 nih? Ya 3 4 1. Ya ambil koefisiennya. Terus selanjutnya adalah vektor B-nya ya. Sama dibuat vektor kolom juga, yaitu 2 1 2. Nah, ini vektor kolomnya ya, 2 1 2. Oke. Kalau sudah, kita ke rumusnya ya. Mencari tadi apa? Mencari panjang C atau proyeksi ortogonal ya. Ini yang A. Apa rumusnya tadi? A dikali B dibagi panjang B. Sebenarnya gampang pengerjaannya, hanya kamu fokus ke rumusnya, jangan sampai lupa. Tulis dulu A nya ya, 3 4 1 dikali 2 1 2 gitu kan, dibagi panjang panjang B. Panjang B nya berapa? Tulis akar dari yang B ya, bukan yang A. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Dengan cara yang sama tadi ya, atas sama atas, tengah sama tengah, langsung dikali ya. 3 kali 2 berarti 6, ditambah 4 kali 1 4, 1 kali 2 jadi 2. Dibagi panjang, nih hitung berarti 4 ditambah 1 ditambah 4. Ini kan ya. Maka hasil akhirnya adalah panjang C sama dengan 6 tambah 4, 10 berarti 12. 12 per akar berapa nih? 4 tambah 1 4. Pertama 1 5 9, berarti hasilnya adalah panjang C nya itu adalah 12 dibagi akar 9 itu berapa? 3 ya, berarti 12 itu berarti 4, maka panjang C nya 4 gitu ya. Kan dapat nih panjang C nya ya sudah. Oke, sekarang selanjutnya adalah yang B. Yang B ini pertanyaannya adalah vektor proyeksi. Berarti kalau B ini rumusnya adalah C sama dengan beda ya. Nah, A kali B ya kan, jangan lupa rumusnya B kuadrat, panjang B kuadrat dikali B lagi. Tapi ini terakhir ya. Yang B nya terakhir. Kita fokus. Nah, karena soalnya sama, ini kan A kali B. Dengan cara yang sama A kali B tadi ya, kita tulis lagi di sini. Ini udah dapat hasilnya 3 4 1 dikali 2 1 2 ya kan, dikali panjang B. Tadi panjang B berapa panjang B nih? Akar 9 ya. Akar 9, tulis akar 9 pangkat 2. Gini kan ya. Nah, udah. Terus dikali sama B. B-nya terakhir aja ya biar gampang. Dah. Yang atas kayak tadi ya. Ini tengah kali atas sama atas, tengah sama tengah, bawah sama bawah. Maka hasilnya tadi berapa? 12. Yang ini akarnya coret sama 2 ini. Maka jadi jawabannya 9 dikali sama B. Berapa 12 bagi 9? Dikecilin dulu ya sampai sederhana. Ini dapat dibagi 3, ini dapat 4, ini dapat 3. Maka jawabannya 4/3 dikali vektor B. Nah, misalkan sampai pelan ganda sini ada. Ya udah cukup. Ya, kalian nggak perlu ganti. Nah, tapi kalau misalkan di pilihan gandanya nggak ada, maka kalian substitusi. Jadinya 4/3 dikali B. B itu berapa vektor B-nya? Nih, 2I tambah J tambah 2K. 2I tambah J ditambah 2K. Nah, lalu kalian substitusi kali pelangi angkanya. 4/3 dikali 2. 4/3 kali 2 berarti jadinya 8/3I. Terus 4/3 kali 1 jadi 4/3J ditambah sama ya 8/3K. Nah, ini hasil akhir dari vektor proyeksi atau proyeksi vektor ya. Jadi bedanya
ortogonal sama vektor proyeksi. Kalau ortogonal mencari panjang hasilnya berupa angka. Nah, kalau vektor proyeksi atau proyeksi vektor ini mencari berapa koordinat vektor C-nya ya. Ingat di sini dikuadratin lalu dikali sama B. Nah, pengali B-nya terakhir aja, jangan langsung dimasukin, nanti agak ribet. Ya, kita fokus dulu yang di sini dibagi sehingga dapat angka ini nih, berapa koefisiennya, baru kalian ganti vektornya B gitu ya. Tinggal kalian kalikan pelangi. Kalau misalkan di pilihan gandanya mau seperti ini gitu. Ya, cukup mudah ya, sebab terakhir ini tidak terlalu banyak. Yang penting kalian fokus ke rumusnya, jangan sampai terbalik antara ortogonal nih, ini ortogonal sama vektor proyeksi gitu ya. Bapak rasa cukup untuk materi yang sebelah terakhir, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.